Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pelayanan farmasi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemasaran dan salesmanship. Nah, hari ini saya akan membahas tentang fungsi pemasaran, kemudian profesi penjual, serta proses penjual. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu fungsi pemasaran. Nah, menurut William J. Schultz, fungsi pemasaran adalah kegiatan dalam bisnis yang melibatkan pergerakan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen. Jadi, ada 9 fungsi pemasaran. Yang pertama itu adalah merchandising, kemudian pembelian, kemudian penjualan, keempat grading dan standardization, kemudian kelima penyimpanan dan pergudangan, kemudian keenam adalah pengangkutan atau transportasi, ketujuh adalah pembelanjaan atau financing, kedelapan komunikasi, dan terakhir adalah pengambilan resiko. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dari 9 fungsi pemasaran ini. Nah, yang pertama adalah merchandising. Jadi merchandising adalah kebijakan produsen untuk mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Nah, seperti pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa produsen itu di zaman sekarang konsepnya itu lebih kepada melihat bagaimana dia bisa memuaskan selera konsumen. Nah, merchandising ini adalah kebijakan produsen untuk mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara produsen dan konsumen di zaman modern ini demikian jauh dan keduanya tidak saling mengenal, ya. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya anak-anak pernah belanja online misalnya, kan kalian tidak bertatap muka ya langsung dengan penjualnya. Nah, itulah yang terjadi pada zaman ini. Jadi antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal, tapi ada transaksi proses jual beli antara produsen dan konsumennya. Nah, Paul D. Converse, Hughey, dan Mitchell menyatakan bahwa merchandising ini adalah perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Jadi pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat, di mana jumlahnya tepat, kemudian harganya juga tepat, ya. Jadi kalau proses merchandising ini dia itu adalah proses perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa yang tepat pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan harga yang tepat. Nah, itulah merchandising. Jadi bagaimana produsen itu bisa mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Nah, kemudian fungsi pemasaran yang kedua adalah pembelian atau buying. Nah, merchandising ini merchandising dia memberikan overall plan. Sedangkan kalau pembelian ini merupakan langkah pertama untuk suksesnya penjualannya kemudian. Nah, penjualan ini akan berhasil jika pembelian dilakukan dengan baik sehingga diperoleh laba. Nah, jika pembelian ini salah dilakukan, maka penjualannya juga akan susah dan berakibat pada labanya nihil, jadi tidak dapat laba. Nah, jadi misalnya kalian ingin menjual suatu produk pakaian misalnya. Ketika kalian misalnya membeli sumber pakaian tersebut, modal untuk kalian berjualan itu tidak baik misalnya, kualitasnya tidak baik, harganya mungkin terlalu mahal, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka ya proses penjualannya akan susah dan kalian tidak akan memperoleh laba. Nah,
Ada 3 aspek dalam pembelian, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan. Jadi pertama kalian harus menentukan kebutuhan dulu. Kira-kira kebutuhannya itu berapa, kemudian kebutuhannya apa, konsumen itu kebutuhannya apa untuk saat ini. Kemudian yang kedua adalah mencari penjual yang memiliki barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Jadi kita bisa mencari penjual yang punya barang yang apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini. Seperti misalnya, sekarang tahun ajaran baru, jadi pasti akan banyak ada siswa-siswa yang membeli alat tulis misalnya, atau peralatan sekolah. Jadi itu yang kita cari penjualnya, dimana kita bisa mencari penjual yang menjual alat tulis, menjual kebutuhan sekolah dengan harga yang rendah, kemudian kualitasnya baik. Kemudian aspek yang ketiga adalah penyelesaian tentang harga dan syarat-syarat lain. Jadi ketika kita membeli suatu barang, di sana harus ada penyelesaian tentang harga. Terus ada persyaratan-persyaratan lain. Misalnya ketika kita membeli 100 pieces pakaian sekolah misalnya, kita akan memperoleh waktu pembayaran yang lebih panjang misalnya, atau memperoleh diskon sekian persen. Nah itu ada penyelesaian tentang harga dan syarat-syarat lain yang muncul setelah kita melakukan pembelian barang. Nah itu adalah aspek-aspek dalam proses pembelian. Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi pemasaran yang ketiga, itu ada penjualan atau selling. Nah, jadi sukses tidaknya sebuah perusahaan itu banyak ditentukan oleh penjualan. Sehingga fungsi penjualan itu merupakan top function dalam suatu usaha karena akan menentukan selisih antara input dan output. Nah, selain itu juga perlu dapat dikatakan bahwa profit atau keuntungan itu merupakan elemen atau alat untuk mengukur efisiensi dan risk bearing-nya. Ya, jadi kalau kita lihat perusahaan itu bisa sukses itu ditentukan dari mana? Ya dari penjualannya. Kalau penjualannya banyak sesuai dengan target penjualannya, maka dan kita lihat juga selisih antara input dan outputnya. Kalau misalnya dia sukses dalam penjualannya, maka ya kita bisa katakan bahwa perusahaan itu telah sukses dalam proses penjualan. Oke, fungsi pemasaran yang berikutnya adalah grading dan standardization. Nah, jadi standar itu terdiri dari suatu daftar pengkhususan mutu atau sifat bahwa suatu produk itu memenuhi grade tertentu. Kalau grading itu adalah suatu tindakan untuk memisahkan atau memeriksa barang-barang menurut pengkhususan yang telah ditetapkan sehingga dapat menentukan grade-nya dan merupakan suatu tindakan fisik terhadap barang-barang. Nah, jadi grading ini memungkinkan pembeli dan penjual mengetahui mutu suatu barang itu dengan tepat. Nah, misalnya apa? Kalau kita misalnya punya produk kopi nih untuk ekspor, pertama kita harus melakukan dulu, kita harus membuat dulu grade-nya. Jadi grade untuk kopi ekspor itu seperti apa? Misalnya ukuran bijinya bagaimana, kualitasnya seperti apa. Itu dia kita melakukan grade. Kita buat grade-nya atau standarnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan standarnya, baru kita akan melakukan grading. Grading itu proses pemisah-misahan. Misalnya, kopi ini dia masuk grade untuk ekspor, ya kita sortir. Atau kita ada proses-proses gradingnya, misalnya ada sortir, kemudian dimasak, dan ada proses-proses lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat. Ya, jadi itu namanya grading dan standardization. Jadi kita buat grade-nya dulu atau daftar pengkhususannya, syarat-syaratnya, dia masuk kopi ekspor atau hanya untuk lokal saja. Kemudian kita baru melakukan grading atau sortir seperti itu ya.
kira-kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah grading dan standardization, kita lanjutkan ke fungsi pemasaran yang berikutnya, yaitu penyimpanan dan penggudangan. Nah, fungsi penyimpanan ini adalah menciptakan time utility untuk mendekatkan waktu produksi dan waktu konsumsi. Nah, penyimpanan dan penggudangan ini sangat penting ya dalam proses penjualan pemasaran. Ada beberapa fungsi penyimpanan di mana fungsi penyimpanan ini harus ada karena beberapa hal. Yang pertama, jadi ada barang-barang yang diproduksi menurut musim tapi konsumsinya terus-menerus, misalnya kayak beras. Jadi beras itu kan kebutuhan pokok ya untuk kita di Indonesia, dan produksinya pun kadang sesuai musim, kadang di bulan apa baru petani-petani menanam padi, tapi kan konsumsinya terus-menerus. Nah, ini perlu dilakukan proses penyimpanan dan penggudangan. Jadi saat misalnya tidak produksi, kita bisa mengambil di gudang untuk, jadi terus ada proses penjualan walaupun barangnya tidak diproduksi. Kemudian fungsi penyimpanan ini harus ada karena yang kedua, konsumsi ini berlaku hanya pada suatu musim saja, sedangkan produksinya berlangsung sepanjang masa. Misalnya apa? Misalnya payung. Payung itu kan hanya digunakan kadang-kadang pada musim hujan saja. Nah, maka perlu ada proses penggudangan dan penyimpanan. Kemudian menghindari fluktuasi harga atau kadang untuk spekulasi harga. Artinya apa? Jadi kalau ada prinsip ekonomi, mungkin kalian pernah dengar, kalau produksinya itu banyak sekali, maka harganya itu cenderung akan turun. Nah, misalnya pernah nggak kalian beli misalnya buah naga nih? Kadang-kadang kalau produksinya itu melimpah ruah banyak, cenderung harga itu akan turun, akan murah. Tapi ketika misalnya dia tidak musim, harganya itu bisa mahal sekali, satu biji itu bisa mahal sekali. Nah, untuk menghindari fluktuasi harga seperti ini, maka perlu ada proses penyimpanan dan penggudangan. Jadi, barang di pasaran itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, sehingga harganya tetap stabil. Atau kadang-kadang ada proses spekulasi harga. Jadi, kadang-kadang produsen biar harganya itu mahal, kadang-kadang di stok dulu. Seperti kemarin kasus masker, hand sanitizer, handscoon awal-awal pandemi corona, itu kan harganya mahal sekali ya, karena ada oknum-oknum yang memang menyetok masker, handscoon, hand sanitizer, sehingga di pasaran menjadi langka barang-barang tersebut, dan pada akhirnya karena jumlah barang sedikit, kebutuhan banyak, maka harganya menjadi mahal. Nah, itulah salah satu bentuk spekulasi harga. Nah, kemudian penyimpanan ini harus ada karena pembelian yang terlalu kecil tidak ekonomis sehingga barang dibeli dalam jumlah besar. Jadi kadang-kadang kita sebagai produsen atau sebagai distributor misalnya, kalau misalnya kita beli 10 biji, harganya itu akan lebih mahal dibandingkan kita membeli dalam jumlah yang besar. Kalau kita misalnya membeli dalam jumlah yang besar, kita akan dapat potongan harga, sehingga nantinya kalau kita mau jual lagi, kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah ke konsumen, seperti itu ya. Jadi kita perlu gudang untuk menyimpan barang kita yang banyak tersebut. Kemudian berikutnya ada sifat-sifat barang yang memerlukan penyimpanan khusus. Jadi kalau barang-barang medis tentunya itu ada yang perlu penyimpanan khusus ya, di lemari pendingin misalnya. Kalau barang-barang yang bahan makanan misalnya, yang produk-produk fresh beku itu seperti nugget, sosis, yang penyimpanannya perlu disimpan di tempat yang khusus, itu perlu gudang ya. Nah, kemudian ada beberapa barang yang harganya semakin bertambah dalam penyimpanan yang lama. Misalnya, pernah nggak kalian dengar wine, anggur yang seperti itu, minuman ya, wine, anggur yang kalau kita simpan semakin lama disimpan, maka harganya akan semakin mahal. Nah, itu perlu disimpan di gudang. Jadi harganya bisa semakin bertambah ketika kita simpan dalam waktu yang lama.
Berikutnya adalah pengangkutan atau transportasi. Nah, jadi fungsi pengangkutan ini dapat memberikan place utility dan time utility, sehingga fungsi pengangkutan merupakan suatu jasa yang menjadi pusat produktif. Ya, jadi dengan pengangkutan dapat ditentukan area pusat produksi dan pusat konsumsi secara geografis. Jadi kalau kita misalnya pasarnya itu adalah di area Melayu misalnya, ya kita kalau bisa buatlah area produksi itu di ya sekitaran Melayu gitu. Jadi tidak memerlukan biaya transportasi yang besar. Kemudian berikutnya adalah pembelanjaan atau financing. Nah, pembelanjaan ini adalah usaha untuk memperoleh modal untuk membelanjai usaha dalam pemasaran. Nah, investasi modal untuk bidang pemasaran ini tidak sebesar mendirikan pabrik-pabrik. Nah, untuk menjual barang, biasanya divisi pemasaran ini tidak perlu selalu menggunakan pembayaran tunai, tapi juga bisa dengan pembayaran dengan syarat seperti 2/10 net 30, yang dimana itu mengandung arti pembayaran itu harus dilakukan dalam tempo 10 hari setelah pembelian dan diberikan potongan sebanyak 2%. Nah, apabila pembayarannya lewat dari 10 hari sampai 30 hari, maka diskon ini tidak lagi diberikan. Nah, kalau lewat dari 30 hari, maka pembeli ini dibebankan dengan bunga umum. Nah, itu namanya pembelanjaan ya. Jadi, perlu diperhatikan sekali dalam proses transaksi seperti ini. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan yang harus kalian mengerti. Jangan sampai nanti ketika kita ingin misalnya potongan harga, ternyata kita sudah lewat proses pembayarannya sampai akhirnya kita kena bunganya. Ya. Nah, berikutnya adalah komunikasi. Nah, untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat, pada saat ini fungsi komunikasi ini tidak dapat diabaikan. Nah, jadi para pengusaha, terutama yang bergerak di bidang pemasaran ya, dia harus selalu menggunakan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi bolak-balik antara pengusaha dan konsumen. Nah, pengusaha ini harus mendapatkan informasi dari konsumen. Misalnya, dia melalui riset-riset, kemudian wawancara dengan konsumen. Sedangkan konsumen ini dia mendapatkan informasi itu melalui apa? Surat kabar, radio, dan media massa terkait dengan produk-produk apa saja yang dipasarkan oleh produsen. Nah, jadi kita harus mencoba menggunakan jalur komunikasi dengan teknologi yang semakin tinggi dan sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadinya kurangnya komunikasi. Nah, penting ya komunikasi ini. Ketika misalnya produsen menciptakan produk baru, nah tentunya konsumen kan membutuhkan informasi itu. Jadi produsen ini harus mampu memberikan komunikasi yang akurat, kemudian yang cepat untuk konsumen kita, sehingga konsumen akan puas dengan pelayanan kita, sehingga akhirnya membeli produk yang kita jual. Nah, kemudian untuk fungsi pemasaran yang terakhir adalah pengambilan risiko. Nah, dalam pemasaran dijumpai istilah lag of time. Lag of time ini adalah waktu yang dibutuhkan barang itu sampai dari produsen ke konsumen. Nah, lag of time ini merupakan salah satu unsur yang dapat menimbulkan resiko yang harus ditanggulangi oleh pengusaha, khususnya yang bergerak dalam sektor perdagangan. Jadi kita harus diperhatikan juga ya oleh produsen ketika misalnya ingin menjual barang. Kalau barang itu rasanya membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke konsumen, nah ini perlu diperhatikan. Apalagi untuk barang-barang yang misalnya perlu penyimpanannya khusus, misalnya apa, es krim atau misalnya ya produk-produk yang penyimpanannya khusus ya. Jadi perlu diperhatikan oleh produsen bagaimana dia penanganannya ketika menghantarkan atau kapan waktu yang sesuai untuk dihantarkan, seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami ya untuk fungsi-fungsi pemasaran. Jadi ada 9 ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ada merchandising, ada pembelian, kemudian penjualan, grading dan standardization, penyimpanan dan penggudangan,
kemudian pengangkutan atau transportasi, pembelanjaan atau financing, kemudian komunikasi dan pengambilan resiko. Jadi itu 9 fungsi pemasaran. Jadi tolong diingat, nanti apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar di Google Classroom-nya. Nah, kita lanjutkan lagi ke profesi penjual. Nah, mungkin profesi penjual ini tidak asing ya bagi anak-anak, atau bahkan mungkin saat ini dalam kondisi pandemi saat ini, saat kalian masih belajar di rumah, mungkin ada beberapa anak-anak yang sambil belajar, sambil juga melaksanakan profesi sebagai penjual. Nah, jadi profesi penjual ini sendiri merupakan profesi yang harus bersifat kreatif ya. Jadi pekerjaan penjual ini adalah keahlian yang sebenarnya tidak mungkin digantikan oleh mesin. Ya, jadi penjual itu bukan hanya pekerjaan sampingan saja, tapi bisa juga merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan dan dapat juga menjadi karir untuk kalian. Misalnya saat nanti kalian tidak melanjutkan kuliah, tapi ingin memperoleh penghasilan, kalian bisa mengambil profesi sebagai penjual. Misalnya apa? Oh, saya basic saya lah tenaga farmasi, saya mendapat pengetahuan tentang cara membuat produk kosmetik atau membuat jamu atau membuat susu kedelai misalnya. Nah, itu bisa menjadi profesi untuk kalian setelah kalian tamat nanti. Nah, walaupun pada saat ini ya profesi penjual itu tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, tapi ada juga yang dilakukan secara otomatis oleh mesin, seperti yang namanya vending machine. Jadi kalau kalian pernah lihat, ketika kita misalnya pengen minuman nih, kita tinggal masukkan koin ke vending mesinnya, atau misalnya berapa harganya sesuai dengan harga, nanti keluar otomatis minuman yang ingin kita beli. Nah, tapi pelayanan mesin ini dia hanya terbatas pada barang-barang tertentu saja, misalnya minuman seperti tadi saya katakan, kemudian makanan kaleng atau rokok. Nah, seorang penjual ini harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk melayani kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli. Nah, jadi penjual harus memberikan saran atau nasihat kepada pembeli tentang apa yang harus mereka beli. Kemudian bagaimana cara menggunakan barang yang dibeli dan sebagainya. Nah, itulah yang tidak bisa kita peroleh dari vending machine tadi atau penjual otomatis tadi, karena ketika yang menjual itu adalah manusia, bisa katakan seperti itu ya. Jadi ketika yang menjual adalah seorang penjual profesional, maka kita akan memperoleh hal lebih yang kita tidak peroleh dari ketika kita membeli dari mesin. Kita nanti di sana akan memperoleh bagaimana ada saran-saran, kemudian bagaimana cara menggunakan barang tersebut, kemudian ada komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Seperti itulah yang kita bisa peroleh dari seorang penjual yang profesional. Nah, penjual profesional itu harus memiliki kriteria ini. Nah, ini ada beberapa kriteria ya yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang profesional. Yang pertama, memiliki kemampuan menjual yang memuaskan. Jadi harus punya kemampuan untuk menjual produk. Kemudian bangga memilih pekerjaan sebagai penjual. Jadi pekerjaan apapun yang kalian lakukan, selama itu adalah hal positif, kalian harus bangga atas profesi kalian itu. Kemudian yang ketiga, memiliki standar etika yang tinggi. Ketika kita menjadi penjual, kita harus memiliki etika. Tidak boleh menjatuhkan penjual lain, kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan standar-standar proses penjualan. Kemudian kita harus terampil dalam pekerjaannya. Jadi misalnya misalnya kita ingin menjual produk-produk yang elektronik misalnya, ya kita harus terampil juga, bukan hanya menjual saja, tapi bagaimana memperbaiki, bagaimana misalnya kita memodifikasi. Jadi proses penjual itu harus terampil. Kemudian harus memiliki pengetahuan. Jadi jangan sampai kalian menjual suatu produk
tapi kalian tidak kenal dengan produk yang kalian jual. Misalnya kalian mau jual jamu, ya kalian harus memiliki pengetahuan minimal basic tentang jamu atau obat herbal. Kemudian berikutnya adalah menepati apabila berjanji. Nah, ini juga penting ya. Penjual yang sukses itu adalah penjual yang bagaimana dia memiliki etika serta kejujuran yang tinggi, kejujuran yang baik. Kalau misalnya kalian berjanji kepada konsumen kalian, misalnya membeli 10 akan gratis 1, ya harus itu ditepati. Jangan sampai nanti kalian beriklan di televisi atau di media-media misalnya, oh pembelian 10 kalian akan gratis 1. Ternyata saat konsumen yang membeli ternyata tidak ada seperti itu. Nah, itu tentunya bukan hal yang baik ya untuk seorang penjual. Kemudian kriteria berikutnya adalah tidak ketinggalan zaman ya, karena harus selalu belajar. Jadi kalian harus tahu misalnya yang tren sekarang apa ya, misalnya sepatu atau tas atau baju. Yang tren sekarang apa ya? Jadi harus selalu belajar. Jangan sampai produk kalian jauh ketinggalan dari produk-produk brand seperti sekarang. Kemudian memelihara keutuhan pribadi dan kemerdekaannya. Kemudian mengetahui bahwa pekerjaan penjual berarti melayani. Jadi harus siap melayani semua kebutuhan konsumen, baik itu keluhannya, kemudian dia ingin bertanya tentang produk yang kalian jual. Jadi harus siap melayani konsumen. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli. Jadi jika kalian menjadi seorang penjual, kalian harus menanamkan sifat ini pada diri kalian sehingga kalian disenangi oleh pembeli dan pada akhirnya pembeli ingin dan tertarik membeli produk kalian. Nah, seperti yang tadi saya bahas bahwa salah satu kriteria seorang penjual itu dia harus jujur. Nah, ini pun sifat penjual yang disenangi pembeli, jadi jujur dalam memberikan informasi. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan yang baik tentang produk. Ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen dan berkepribadian menarik. Jadi inilah sifat-sifat yang disenangi oleh pembeli. Jadi ketika kalian nanti menjadi seorang penjual, pastikan sifat-sifat ini sudah kalian miliki ya. Jadi kalian harus jujur, kemudian kalian paham betul tentang produk yang kalian jual, kemudian kalian tahu apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini, kemudian kalian memiliki kepribadian menarik ya. Jadi kalau sekarang belanja online tuh harus fast respon ya, jadi siap melayani konsumen, apapun yang konsumen tanyakan harus siap dijawab. Jadi seperti itu yang disenangi oleh pembeli saat ini. Nah, ini adalah syarat-syarat mental dan karakter penjual. Jadi seorang penjual itu dituntut memiliki sifat jujur, tulus, kemudian halus, serta memiliki inisiatif, kreatif, kemudian dinamis, serta optimis dengan kesungguhan hati. Nah, ini ada syarat-syarat mental yang dipenuhi oleh seorang penjual. Dia harus seksama, waspada, kemudian simpati, berinisiatif, memiliki keahlian, optimis, percaya diri, jujur, berani, kemudian memiliki daya imajinasi, bertanggung jawab, dan berpengendalian diri. Nah, itu dia ya syarat-syarat mental seorang penjual. Nah, kalau syarat karakternya, penjual itu harus setia, rajin, teliti, tulus, berhati-hati, sungguh-sungguh, tepat waktu, dan patuh. Nah, ketika kalian ingin menjadi penjual, jadi pastikan syarat mental dan karakter ini harus kalian miliki sehingga kalian akan menjadi seorang penjual yang profesional. Nah, ada syarat sosial ya untuk menjadi seorang penjual. Yang pertama itu adalah pandai bergaul. Kalau kalian lihat orang-orang yang menjadi pedagang atau menjadi penjual lah kita bilang, pasti adalah orang-orang yang dia mudah bergaul. Jadi misalnya ketemu orang baru pun dia cepat menyesuaikan diri. Kemudian di sanalah dia cepat untuk menjual produk yang dia produksi. Kemudian lancar bicara,
sopan santun, bijaksana, halus budi pekertinya, toleran, simpati, mau bekerja, tenang, dan tabah. Nah, tabah ini penting ya, ketika misalnya produk kalian gak laku, atau misalnya produk kalian kurang diminati oleh konsumen. Disinilah kalian sebagai penjual tidak boleh putus asa. Kalian harus mencari lagi solusi-solusi atas permasalahan yang kalian hadapi. Misalnya, kenapa sih produk kalian misalnya jual produk pakaian misalnya, kenapa sih nggak diminati oleh konsumen? Apa yang salah dengan produk saya? Nah, di situ kalian perlu tabah. Atau misalnya kalian menjual punya toko nih, ternyata toko kalian kecurian. Nah, disitulah kalian harus tabah menghadapi cobaan-cobaan yang ada bagi seorang penjual, dan tidak boleh putus asa. Ya, ini harus bersemangat ketika kalian menjadi seorang penjual, walaupun ditolak oleh pembeli, walaupun ada cobaan-cobaan yang harus kalian hadapi, di sana harus siap untuk menghadapi segala resiko. Kira-kira sampai di sana bisa dipahami ya? Oke, ini materinya cukup mudah untuk dipahami saya rasa, karena proses pemasaran, kemudian salesmanship ini adalah hal-hal yang umum yang kita lihat di masyarakat ya, atau mungkin kalian menjalaninya saat ini. Kalau misalnya kalian sedang menjalaninya saat ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kalian, atau mungkin nanti saat kalian lulus bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk kalian untuk usaha, untuk sebagai profesi kalian sendiri nantinya. Oke, yang berikutnya adalah proses penjualan. Nah, salah satu teknik penjualan itu adalah penjualan dengan tatap muka atau face to face, di mana seorang penjual itu langsung bertatap muka dengan calon pembelinya. Nah, teknik ini akan menjadi titik berat dalam pembahasan tentang proses penjualan. Nah, jadi secara terperinci ini tahapan-tahapan ya teknik penjualan dengan tatap muka. Jadi tahapan yang pertama dalam proses penjualan adalah kita mencari calon pembeli atau prospecting. Nah, jadi calon pembeli ini dapat diperoleh dengan menggunakan sumber prospecting namanya. Nah, sumber prospecting ini bisa meliputi buku telepon, kemudian advertensi, pertemuan, pertunjukan, pameran, dan banyak lagi. Nah, setelah penjual itu menemukan calon pembeli melalui sumber-sumber prospecting tadi, penjual dapat menghubungi atau mengunjungi calon pembeli dengan menawarkan salah satu cara kombinasi cara prospecting. Nah, cara-cara prospecting itu meliputi cara berantai parkir, kemudian menggunakan pusat pengaruh, melaksanakan pengamatan pribadi, mencari keterangan di tempat, kemudian mendatangi calon pembeli ke rumah, kemudian melalui surat dan atau telepon. Nah, itulah cara-cara untuk kita mencari calon pembeli ya. Jadi bisa kita sumbernya itu kita cari di buku telepon, kemudian di pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kedua, tahapan yang kedua adalah pre-approach atau sebelum pendekatan. Nah, pre-approach ini adalah usaha untuk mengumpulkan data atau keterangan tentang minat dan daya beli calon pembeli yang menjadi sasaran untuk menawarkan barang. Nah, tujuan pre-approach ini apa? Tujuan pre-approach ini adalah untuk memperoleh tambahan informasi mengenai calon pembeli, misalnya minatnya apa, kebutuhannya apa, daya belinya seberapa. Nah, kemudian yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang cara pendekatan yang paling baik dilakukan terhadap calon pelanggannya. Kemudian memberikan kepercayaan diri kepada penjual dalam menghadapi calon pelanggannya, karena telah memperoleh informasi yang cukup dan terencana dengan baik sehingga memungkinkan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Nah, itu namanya pre-approach ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan. Nah, misalnya dalam proses pre-approach ini ada data-data yang diminta seperti identitas, kemudian kebutuhan, daya belinya, keadaan keluarga, kemudian
keistimewaan pribadi, minat, hobinya. Nah, itu adalah bentuk pre-approach. Nah, setelah kita melakukan pre-approach, kita akan melakukan approach atau pendekatan. Nah, dalam pendekatan ini ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembawaan diri atau perilaku penjual dan metode pendekatan. Nah, pembawaan diri atau perilaku penjual dalam tahapan pendekatan itu terdiri dari biasanya ada usaha penjual untuk menarik perhatian pembeli biar dia mau membeli atau terkesan dengan produk kita. Kemudian ada usaha-usaha penjual untuk mengintensifkan perhatian pembeli agar berkembang menjadi minat. Kemudian ada juga usaha penjual untuk menstimulasi keinginan pembeli sehingga mendekati titik siap beli. Kemudian apabila keinginan pembeli ini telah tercipta, maka konsumen yang bersangkutan itu diharapkan akan melakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah konsumen itu diharapkan puas atas produk yang kita jual. Nah, itu dia dalam approach ya, dalam proses pembawaan diri. Oke, berikutnya setelah kita melakukan approach, kita akan melakukan tahapan yang berikutnya adalah demonstrasi atau presentasi. Proses penjualan dengan menampilkan dan mendemonstrasikan cara penggunaan produk serta menjelaskan keunggulan dan keistimewaan produk. Itu tujuannya ya. Jadi proses demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan pada pembeli bahwa produk tersebut benar-benar diperlukan. Jadi kalau kalian pernah lihat ada pedagang-pedagang yang datang ke rumah kalian atau penjual yang datang ke rumah kalian menunjukkan cara menggunakan misalnya pembersih sepeda motor misalnya. Nah, dia akan langsung proses di situ, langsung demonstrasi di situ menunjukkan keistimewaan produknya dia, sehingga setelah dia melakukan demonstrasi ada keinginan konsumen itu untuk membeli produknya dia. Nah, setelah melakukan demonstrasi, tahap berikutnya adalah argumentasi melayani keberatan. Jadi calon pembeli ini seringkali dia menunjukkan keberatan-keberatan atau cacat yang ada pada barang yang kita tawarkan. Nah, semua keluhan dan keberatan-keberatan itu harus dihadapi dengan sabar. Jadi tidak emosi, tidak boleh kita emosi. Dan selalu menunjukkan perilaku sebagai sahabat yang baik serta menunjukkan ke arah yang baik pada calon pembeli. Jadi misalnya kalian di apotek ada pelanggan yang komplain misalnya harga obatnya terlalu mahal atau kualitasnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ya, kita harus melayani dengan sabar, kemudian menunjukkan atau memilihkan produk lain yang mungkin sesuai dengan harapan konsumen. Dan yang terakhir adalah penutupan penjualan. Nah, jadi untuk mencegah konflik, syarat transaksi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu adalah syarat kualitas produk, kemudian syarat ketentuan harga, syarat pengiriman, dan syarat pembayaran. Nah, ini yang harus disepakati dulu untuk mencegah konflik nantinya. Kira-kira sampai di sana bisa dipahami ya untuk fungsi pemasaran, kemudian profesi penjual, dan proses penjualan. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak, bukan hanya sebagai materi untuk kalian pelajari di sekolah, tapi juga bisa kalian aplikasikan saat kalian nanti bekerja atau mungkin kalian ingin membuka usaha. Hal-hal ini bisa kalian terapkan dan bisa menumbuhkan sifat-sifat atau karakter penjual dalam diri kalian ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.